Oke guys, welcome back to Cakra di Varianganasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusei Taman yang kali ini tuh kita kudu semangat banget ya guys ya, karena Mimin dalu raya siapa lagi kalau bukan sang Raja Dewa Tangsan akhirnya benar-benar turun gunung. Real pick, no clickbait, and no club ya guys ya. Nah, sebelum kita lihat gimana epicnya kemunculan Tangsan di episode kali ini tuh, seperti biasa tuh ya kita review tipis dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana jiwa pendendam Putri Laut membuat Yuho memutuskan untuk pergi ke Laut Es sebagai kampung halaman salah satu dedengkot monster roh laut tersebut. Namun sayang kedatangan mereka sama sekali tidak mendapat sambutan hangat dari ras Putri Laut, bahkan Ratu Laut pun secara pribadi turun tangan untuk menangkap dan menghukum manusia-manusia bejat yang telah menyusup ke wilayah kekuasaannya. Karena sudah ditekan sedemikian rupa, Yuho tidak punya pilihan kecuali melawan dan memanggil seluruh roh jiwa miliknya untuk ikut serta dalam pertempuran. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Sesuai dengan perintah ibunya, Li Jing memimpin pasukan Putri Duyung untuk menangkap Yuho dan Wutong, sementara yang mau ditangkap tampak cukup santai seolah mengetahui bahwa para monster laut roh ini tidak akan bisa menangkap mereka. Pertempuran yang intens kembali terjadi ketika Li Jing menggunakan 6 lengan duyungnya untuk melawan Yuho dan Wutong. Namun kekuatan dua sejoli itu sudah terlalu OP untuk ditangani monster roh ratusan tahun biasa seperti dirinya. Karena merasa tidak mungkin bisa mengatasi dua manusia hina ini dengan pertempuran jarak dekat, Li Jing pun mulai menggunakan salah satu teknik spiritual tipe milik klan Duyung yang disebut dengan Gema Penjara Changlan. Sayangnya teknik spiritual setingkat ini masih belum cukup mengganggu untuk Yuho yang segera mengerahkan roh-roh jiwanya untuk menghancurkan serangan Li Jing. Namun kemenangan ini juga bisa didapatkan dengan mudah karena beberapa saat kemudian Hai Gongju memutuskan untuk turun tangan dan segera membuat ekspresi Yuho menjadi serius karena dia tahu monster roh berusia 600.000 tahun bukanlah seekor yang mudah untuk ditangani. Dan benar saja, hanya dalam beberapa waktu yang singkat, Hai Gongju mampu membentuk ratusan tornado air di atas laut hingga membuat rombongan Yuho pun kesulitan bergerak untuk menyerang sekaligus menghindari tornado air di waktu yang bersamaan. Tidak hanya itu, Hai Gongju juga menggunakan teknik spiritual tipe suara yang dia miliki, di mana teknik yang disebut sebagai lagu ratapan Putri Duyung ini jelas merupakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dibanding Gema Penjara Changlan milik Li Jing. Kesimpulan ini bukanlah tanpa alasan karena pada serangan Li Jing sebelumnya Yuho dan roh-roh jiwanya masih mampu mempertahankan diri dengan cukup mudah, sementara pada lagu ratapan Putri Duyung kecuali Yuho yang memang memiliki kekuatan spiritual setingkat master dunia roh, semua makhluk langsung mengalami dampak goncangan jiwa mengerikan, tidak terkecuali roh-roh jiwanya. Tidak bisa membiarkan Hai Gongju terus menguasai jalannya pertarungan, Wutong pun segera mengaktifkan teknik roh ke-8 miliknya, yaitu tarian naga matahari cemerlang yang setidaknya dapat melindungi Yuho dan kawan-kawan dari ratapan Putri Duyung barang sementara waktu. Sementara Hai Gongju tidak percaya para manusia hina ini dapat mempertahankan diri dalam waktu lama, Wutong memang tidak berencana terus diam dalam posisi bertahan dan bersiap untuk mengaktifkan teknik roh ke-9 miliknya. Hai Gongju segera merasa tidak senang ketika melihat Wutong melakukan pengisian kekuatan roh dan berpikir untuk menghentikannya apapun yang terjadi. Namun Yuho jelas tidak akan membiarkan sang Putri Laut menyakiti kekasihnya dan bergegas muncul di hadapan Wutong bersama dengan para roh jiwanya untuk meladeni Hai Gongju sampai Ayang menyelesaikan tekniknya. Karena Putri Laut adalah salah satu monster roh dengan kekuatan spiritual terkuat, Yuho pun berpikir kalau dia juga harus menggunakan kekuatan spiritual dan tanpa pikir panjang segera mengeluarkan domain gangguan mental. Sayangnya domain gangguan mental yang bisa melumpuhkan bahkan seorang master dunia roh ini tidak berefek banyak kepada Hai Gongju yang justru menghempaskannya dengan begitu mudah.
Meskipun tidak berefek banyak, setidaknya Yuho dapat membuat arah serangan Hai Gongju membelot sedikit dari tempat Wutong berada dan membuat ratu penguasa lautan itu menjadi semakin marah seolah ingin mencabik-cabik manusia yang terus mengganggunya ini. Hai Gongju sekali lagi merapal teknik kemarahan samudra sementara para roh jiwa Yuho mulai menyatukan kekuatan untuk sama-sama menahan gempuran teknik mengerikan tersebut. Para roh jiwa membentuk perisai tabir kekuatan roh dengan Yuho sebagai pusatnya, namun tidak butuh waktu lama sampai tabir pelindung dihancurkan hingga membuat Yuho dan seluruh penghuni kos lautan spiritualnya terhempas dengan kejam. Meski pada waktu yang sama, mereka juga berhasil membuat Hai Gongju terdorong mundur beberapa langkah. Sayangnya keberhasilan untuk membendung satu kemarahan samudra itu masih jauh dari kata cukup kalau Yuho memang ingin mengalahkan Hai Gongju, karena beberapa saat kemudian tongkat duyung dengan jantung samudra melayang di atas permukaan laut. Keberadaan jantung samudra ini bahkan membuat monster roh sekelas Sunu menjadi gelisah karena jantung samudra sendiri merupakan teknik legendaris yang hanya bisa dikeluarkan oleh pemilik darah emas Putri Duyung. Menurut apa yang Sunu tahu, jantung samudra memiliki dua fungsi utama, yaitu menetralkan satu serangan energi lawan sebelum kemudian mengandalkan kekuatannya sendiri pada serangan berikutnya. Sementara itu di sisi lain Hai Gongju juga tidak mau buang-buang waktu dan segera melepaskan teknik roh legendaris Sang Ras Duyung yang disebut sebagai kutukan jantung samudra tersebut. Aura yang dilepaskan oleh kutukan jantung samudra ini memang seolah cukup untuk membuat seluruh lautan berubah menjadi kekacauan. Kendati demikian, Yuho masih tidak bergeming dari tempatnya ketika bertekad tidak akan membiarkan satupun di depannya terluka. Yuho dan para roh jiwa berdiri sejajar ke depan sebelum kemudian menciptakan perisai berlapis-lapis untuk menahan gempuran teknik roh puncak Hai Gongju tersebut. Namun tidak menunggu lama sampai satu persatu perisai dibuat luluh lantah di bawah penghakiman kutukan jantung laut hingga hanya menyisakan Yuho seorang diri saja berdiri di hadapan Wuto. Namun Yuho yang bahkan bersedia mengorbankan nyawa untuk kekasihnya jelas tidak akan pergi ke sana sampai dia memastikan sendiri kalau Wutong telah menyelesaikan teknik roh ke-9 miliknya, sekalipun dia sendiri harus babak belur hingga akhirnya. Akhirnya teknik roh ke-9 Wutong yang membutuhkan waktu cukup lama dalam aktivasinya ini berhasil diramal, di mana hal yang membuat seluruh lautan berubah menjadi gonjang-ganjing adalah teknik roh ke-9 Doluo kupu-kupu cahaya. Itu merupakan teknik yang dapat digunakan untuk memanggil sang penguasa lautan, siapa lagi kalau bukan Dewa Laut Tangsan. Waktu seolah berhenti sejenak ketika Wutong menggunakan teknik turunnya Dewa Laut dan membuat aura keilahian yang luar biasa benar-benar turun dari langit. Cahaya Dewa Laut yang gemilang menerangi seluruh samudra dalam kedamaian. Cahaya Dewa Laut itu mampu menenangkan hati setiap makhluk yang ada di lautan, tidak terkecuali Hai Gongju yang sebelumnya dipenuhi dengan kemarahan dalam hatinya. Yuho juga dapat menahan hatinya untuk gemetar ketika melihat bayangan Dewa Tangsan secara perlahan menuruni langit berselimuti cahaya ilahi, karena meskipun tidak hidup pada zaman yang sama, cerita hebat leluhur Sekte Tang dan muridnya paling legendaris di Akademi Shrek itu sudah melintasi segala generasi di benua Doluo. Tidak dia menyangka sosok melegenda itu akan benar-benar muncul di hadapannya begini, sementara Hai Gongju juga nyaris tidak dapat mengendalikan niat penghambaan di dalam dirinya, karena tepat sebelum Tangsan naik ke alam dewa, sang penguasa lautan itu pernah mengembara ke setiap inci samudra untuk meredam pertikaian serta memberikan berkah abadi dan kebijaksanaan tak terbatas bagi seluruh monster roh di lautan luas.
Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan setiap sukacita mendalam Hai Gongju ketika melihat sosok ilahi Tuan segala makhluk di lautan itu muncul kembali sebelum kemudian memintanya untuk tidak dibutakan oleh kebencian dan meminta sang Ratu Laut untuk membawa dua dunia manusia ini menemui putri kecilnya. Setelah menyampaikan beberapa pesan kepada Hai Gongju, Tangshan pun berbalik dan menghampiri Yuho sejenak sebelum kemudian menghilang sebagai tanda bahwa teknik ke-9 Wutong juga telah selesai. Nah, jadi memang meskipun teknik Wutong yang kekuatan ordalnya sangat kental ini bisa membuat bapaknya benar-benar turun dari alam dewa untuk beberapa waktu, Tangshan tetap tidak bisa tinggal lama dan harus segera kembali sebelum menimbulkan ketidakseimbangan di dunia. Nah, baru setelah melihat dua manusia yang sebelumnya dia benci dengan seluruh hatinya itu mampu memanggil Dewa Laut, Hai Gongju dan Li Jing segera membungkamkan diri mereka penuh hormat dan meminta maaf atas segala kelancangan yang dia lakukan. Sekarang, Hai Gongju menganggap Yuho dan Wutong sebagai utusan Dewa Laut sebelum kemudian melaksanakan perintah Tangshan untuk membawa Yuho menemui putri kecilnya. Hai Gongju mengangkat tongkat jantung samudranya tinggi-tinggi dan langsung membuat lautan terbelah sebelum mengungkap semacam tangga menurun yang akan menjadi jalan masuk istana Putri Laut. Diiringi dengan ungkapan gembira dan tatapan hormat ras duyung, Yuho beserta rombongannya pun mengambil kesempatan mereka untuk mengunjungi dasar samudra. Sementara mereka mengikuti petunjuk arah Hai Gongju, Yuho meminta Ratu Lautan itu untuk menjelaskan kesalahpahaman macam apa yang sebelumnya terjadi sampai membuat seluruh penghuni lautan itu begitu marah ketika melihat mereka. Hai Gongju menghela napas panjang sebelum kemudian menceritakan bahwa beberapa waktu sebelumnya ada beberapa manusia yang datang ke Laut Es dan mencari dirinya sebagai pemimpin monster roh laut untuk menjalin kerjasama. Manusia-manusia itu mengaku bahwa mereka telah menemukan metode kultivasi baru yang katanya bisa memperpanjang usia monster roh, sekaligus juga menyelesaikan konflik panjang di antara mereka. Yuho auto memincingkan mata ketika mendengar ini karena dia sepertinya bisa menebak ke arah mana penjelasan tersebut bermuara. Dan Hai Gongju mengingat bahwa metode tersebut disebut sebagai pengikatan roh jiwa yang merupakan teknik ciptaan Yuho sendiri. Sayangnya cerita-cerita indah tentang metode roh jiwa itu tidak lebih dari sekedar kebohongan pahit karena manusia yang datang dengan niat jahat itu pada akhirnya justru membuatnya kehilangan salah satu putri tercinta. Tepat setelah menyelesaikan ceritanya, Hai Gongju membawa rombongan Yuho memasuki aula terdalam istana laut sebelum mengungkap sosok putri duyung kecil yang terduduk diam di atas altar seolah telah kehilangan seluruh kesadaran dan kekuatan hidup dalam dirinya. Becil, sosok itu adalah tubuh fisik Lia yang menurut penilaian Yuho, rohnya sudah hancur lebur akibat ditarik paksa keluar oleh bendera jiwa Wan Hundoluo. Yuho meminta izin untuk menggunakan teknik penelusuran pikiran pada Lia demi mengetahui perbuatan kejam macam apa yang telah dilakukan oleh Wan Hundoluo serta mencari tahu apakah masih ada suatu metode yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan salah satu putri Hai Gongju tersebut. Singkat cerita, penelusuran ingatan pun dimulai dan Yuho dapat melihat apa yang terjadi setelah Lia dibawa oleh seorang manusia bertudung misterius yang memang benar sesuai perkiraan Yuho, tidak lain adalah tetua sekte Roh Kudus sang master dunia 10 miliar jiwa Wang Hundoluo, bukan Wang Lin ya guys ya, namanya depannya sama-sama Wang. Nah, setelah mendapat izin untuk membawa Lia pergi bukannya memperlakukan sang putri dengan baik, Wan Hundoluo justru mengurungnya di sebuah ruangan sebelum menciptakan formasi mengerikan dengan bendera jiwanya. Apalagi yang bisa mereka harapkan dari Wan Hundoluo yang memang tidak menguasai teknik penyatuan roh jiwa kecuali menarik paksa jiwa Lia keluar sebelum kemudian dimunikan dalam bendera 10 miliar jiwa miliknya. Hai Gongju hanya bisa menahan kepedihan di hati mereka ketika menyaksikan detik demi detik yang begitu menyakitkan dialami oleh Lia serta bagaimana ketakutan dan kesakitan menyelimuti raungannya ketika meminta sang ibu untuk menyelamatkannya. Sementara
Sementara itu dirinya yang lemah ini justru terjerumus dalam tipu daya manusia dibuat tidak mengetahui apa yang terjadi sehingga tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan putri kecilnya. Situasi menjadi semakin menyedihkan ketika mereka menyaksikan Wan Hondoluo tertawa puas melihat roh Lia dimulai ditarik keluar paksa yang menandakan bahwa pemunian jiwanya berlangsung dengan sangat lancar. Setiap adegan pemunian jiwa itu membuat hati setiap orang yang ada di sana seperti teriris seolah tidak dapat menemukan alasan apapun bagi manusia untuk menjadi sekejam ini. Li Jing menangis, Hao Genju menunjukkan ekspresi kepedihan dan bersalah. Sementara Wutong mengepalkan tangannya ketika melihat jiwa Lia benar-benar dikeluarkan paksa dan disegel dalam bendera jiwa. Sementara Yuho menggeretakkan giginya marah ketika berkata dengan tegas bahwa utang darah sekte Roh Kudus pada ras duyung dan monster roh laut harus diselesaikan dengan tuntas. Anjir, keren banget ya guys ya, meskipun munculnya cuma beberapa detik tapi bisa dibilang ini beneran pertama kalinya Tangsan turun gunung sejak Solen 2 dimulai ya. Emang ngeri nih kalau backingannya Mimin alam semesta, tinggal summon aja bapaknya yang Raja Dewa itu langsung datang ya kan. Oke, apakah berarti setelah Wutong memiliki teknik roh ke-9 ini Tangsan bakalan sering-sering muncul buat ngasih bantuan? Sejauh apa teknik pemanggilan Dewa Laut dapat mengeluarkan kekuatan Tangsan yang seharusnya emang gak boleh lagi buat ngurusin dunia manusia ini? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Divara. Di sini pamit, bye-bye.